Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirmansyah dengan nomor induk mahasiswa 3211911020 dari Teknik Elektronika. Sebelum melanjutkan video ini ataupun pembahasan, saya ingin memohon maaf karena keterbatasan tools yang saya gunakan. Video ini hanya saya sajikan berupa PowerPoint dengan suara saya yang dapat didengarkan. Untuk kedepannya, semoga akan lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang motor listrik. Namun, fokusnya akan lebih tertuju kepada komponen penyusun motor listrik beserta fungsinya. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah piranti yang merubah energi listrik menjadi energi kinetis ataupun tenaga mekanik. Artinya, motor listrik adalah alat yang dapat mengubah arus listrik ataupun energi listrik menjadi energi kinetis dan tenaga mekanik yang dapat kita gunakan untuk membuat alat ataupun membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Motor listrik sendiri memiliki dua jenis, yaitu DC dan AC. Namun di sini kita akan lebih berfokus pada motor listrik DC. Dikatakan motor listrik DC karena sumber listrik yang ia gunakan ialah sumber listrik arus searah ataupun direct current. Baiklah, konstruksi motor listrik. Berikut ialah gambaran umum komponen penyusun dari motor listrik. Biasanya ia terdiri dari stator, rotor, lilitan stator, kipas, terminal, bearing, dan poros. Itu ialah komponen yang biasanya ataupun yang secara umum ada pada motor listrik. Kita akan mencoba untuk mengulas satu persatu komponen tersebut beserta fungsi yang ia berikan pada motor listrik. 1. Stator. Untuk tampilan stator saya bagi menjadi dua slide. Di slide ini kita hanya mampu melihat setengah slide, setengah gambar dari stator itu, yang mana gambar ini bisa kita lihat sudah saya beri petunjuk, yaitu ada frame dan stator core ataupun inti stator. Yang pertama, kerangka ataupun frame. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu stator. Stator adalah bagian motor yang diam atau lebih dikenal orang-orang dengan sebutan lilitan tembaga yang terletak mengelilingi poros utama. Stator sendiri terdiri dari kerangka. Kerangka ini merupakan bagian yang menjadi penutup ataupun pelindung inti stator dan komponen pendukung lainnya. Seperti gambar di samping dapat kita lihat, yaitu frame itu adalah kerangkanya. 2. Inti stator ataupun stator core. Bentuk dari inti stator ini berupa cincin laminasi-laminasi yang diikat serapat mungkin untuk menghindari rugi-rugi arus eddy atau eddy current losses. Pada inti ini terdapat slot-slot untuk menempatkan konduktor dan untuk mengatur arah medan magnetnya. Untuk bentuknya dapat kita lihat pada
setengah gambar di samping ini yang telah saya beri tanda panah, yaitu stator core. Oke, kita berpindah ke slide selanjutnya. Ini adalah setengah gambar lainnya yang mana gambar tersebut menunjukkan bantalan sikat atau stator coils dan medan magnet ataupun kutub. 3. Bantalan sikat ataupun stator coil. Stator coil merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros utama. Bantalan ini berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada ataupun di sekitar rotor. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada setengah gambar di samping. Beginilah kira-kira bentuk aktualnya bantalan sikat ataupun stator coil tersebut. Stator coil sendiri berfungsi untuk membangkitkan medan magnet pada sekitar rotor. Nah, medan magnet akan dibangkitkan oleh putaran rotor yang secara tidak langsung bergesekan dengan medan magnet. Yang keempat adalah kutub ataupun medan magnet, field pole. Ini merupakan medan magnet yang menjadi sumber bangkitnya arus yang disebabkan oleh putaran rotor. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa jika stator coil berfungsi membangkitkan medan magnet, sedangkan kutub magnet akan menjadi sumber bangkitnya arus yang disebabkan oleh putaran dengan armatur rotor tadi. Selanjutnya kita masuk ke rotor. Untuk bentuk aktual rotor saya bagi juga menjadi setengah gambar, yang mana di sini di setengah gambar yang nampak ini ia hanya menyajikan inti rotor, kumparan rotor, dan bearing. Langsung saja, rotor adalah merupakan bagian motor DC yang berputar. Nah, jika stator tadi ialah bagian motor DC yang diam, rotor adalah bagian motor DC yang berputar. Rotor sendiri terbagi ataupun tersusun dari inti rotor. Inti rotor ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai jalan ataupun jalur flux magnet yang dibangkitkan oleh medan kumparan medan. Nah, seperti yang saya sempat bahas tadi atau saya katakan, medan magnet akan dibangkitkan oleh putaran rotor yang bergesekan dengan medan magnet yang ada pada stator. Nah, inti rotor ini akan menjadi jalur flux magnet dari jalur magnet yang dari kumparan medan, dari arus yang dibangkitkan. 2. Kumparan medan ataupun coil. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan stator coil, yaitu kumparan berputar yang berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. 3. Bearing. Bearing ini adalah bagian yang berfungsi sebagai dudukan poros rotor agar poros mampu berputar dengan baik. Nah, itulah fungsi bearing. Jadi dengan adanya bearing, rotor dapat berputar pada posisi tetap dan tidak mengenai bagian-bagian stator yang lain. 4 adalah komutator. Komutator berperan dalam membuat kontak elektris dan polaritas magnet pada jangkar. Nah, komutator ini nantinya ia akan bergesekan dengan yang namanya karbon brus, yang mana akan mengalirkan arus listrik ke bagian motor. 5. Poros ataupun staff. Poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Selain rotor coil, komponen yang menempel pada poros ini adalah drive valley. Umumnya poros utama terbuat dari bahan aluminium yang anti karat. Selain itu,
komponen ini juga harus stabil pada putaran dan suhu tinggi. Nah, itulah fungsi dari poros ataupun shaft. Ya, seperti yang dikatakan tadi, menjadi penyangga ataupun tempat terpasangnya bagian-bagian rotor. Selain bagian-bagian yang telah kita bahas tadi, ada juga komponen yang cukup penting, namun walaupun keberadaannya tidak secara langsung terhubung pada rotor. Komponen tersebut adalah brus. Brus ini merupakan suku cadang yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari bagian motor yang diam. Seperti yang sempat saya sampaikan pada komutator tadi, pada pembahasan komutator, bahwa komutator akan berputar dan mengenai brus. Nah, inilah karbon brus tersebut. Brus merupakan suku cadang yang berfungsi mengalirkan arus listrik dari bagian motor yang diam ataupun stator ke bagian motor yang bergerak dan ataupun rotor. Karbon brus mampu menyalurkan listrik tanpa menyebabkan kerusakan penghantar itu sendiri. Nah, dalam gesekan yang terjadi antara komutator dan brus, komutator ataupun bagian rotor ini tidak akan mengalami kerusakan, akan tetapi ataupun melainkan bruslah yang akan semakin lama semakin habis. Karena tujuan brus memang adalah karbon brus memanglah untuk itu. Selanjutnya adalah drive pulley. Drive pulley ialah kumpulan komponen yang diketahui terletak pada ujung atau bagian luar dari poros utama yang memiliki fungsi untuk bisa mentransfer sebuah putaran motor untuk menuju komponen yang lainnya. Komponen ini pada umumnya diketahui berbentuk seperti gear ataupun pulley. Nah, inilah gambarnya di samping. Kira-kira beginilah bentuk dari drive pulley. Saya kira itu saja yang dapat saya sajikan dan kita ulas untuk saat ini.